Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, channel Sepak Bola Tarkam. Kita ngobrol bola dari sisi kita sebagai supporter. Namun sebelumnya tidak lupa saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Dalam pertandingan Piala AFC U23 Qatar melawan Indonesia, tidak ada pemain, tidak ada bintang yang menurut saya bisa menjadi magnet, bisa menarik mata kita, bisa menunjukkan skill atau bisa menunjukkan apapun itu sehingga mata kita terpaku pada orang tersebut. Namun kalau disuruh menyebutkan satu nama, ya mau nggak mau saya harus menyebutkan nama, yaitu Nasrullah Kabirov. Ya, ini bukan pemain, namun ini adalah pemimpin pertandingan alias wasit ya. Nasrullah Kabirov menjadi sorotan terutama fan Indonesia atas kontroversinya, atas keputusan-keputusannya yang dianggap merugikan tim Indonesia. Dan akhirnya Indonesia harus menelan kekalahan 2-0 atas Qatar. 2 gol tercipta karena penalti dan tembakan bebas. Indonesia menelan 2 kartu merah, Ramadan dan Ivar Jenner. Sangat disayangkan, apalagi Ivar Jenner yang kartu kuning kedua itu seharusnya ya menurut pandangan saya tidak pelanggaran, tapi wasit menentukan lain, memberikan kartu kuning kedua sehingga Ivar Jenner harus pulang lebih awal atau masuk kamar mandi lebih awal. Tentunya ini akan sangat memberatkan tim Indonesia untuk pertandingan selanjutnya. Namun saya tidak ingin membahas masalah kontroversi dari wasit tersebut. Saya tidak ingin menilai lebih jauh karena mungkin Anda lebih pandai, Anda lebih tahu, dan silahkan tulis di kolom komentar jika Anda ingin menilai. Saya serahkan penilaian wasit tersebut kepada Anda, fans sepak bola Indonesia. Di sini saya akan berbicara masalah permainannya aja. Oke, menurut saya pribadi, Indonesia bermain dari awal kick off kurang menunjukkan greget. Memang secara pertahanan Indonesia bagus, dengan mudah bisa mematahkan serangan-serangan dari Qatar. Namun serangan Indonesia ke Qatar juga nggak begitu bagus. Masih banyak umpan-umpan long ball, apalagi di babak kedua seperti bingung, apalagi ketika dipres mendapatkan pressure dari Qatar seperti bingung mau dikemanain lagi. Ya kalau melihat teman yang di dekat bisa langsung umpan ke teman dekat. Namun banyak juga yang langsung long ball ke depan sehingga umpan-umpannya tidak sampai ke pemain depan kita, langsung gampang dipatahkan oleh pemain Qatar. Banyak sekali long ball yang kurang akurat, yang kurang efektif. Umpan-umpan pendek pun yang diterapkan kita tidak bisa menemukan. Kita hampir tidak menemukan apa yang dipraktekkan pada Piala AFC Senior kemarin. Walaupun di sini ada pemain-pemain yang kemarin bermain di tim senior dan bisa memperagakan permainan yang bagus, namun kali ini tidak terlihat. Memang ada beberapa kali kita melakukan umpan-umpan yang bagus, kombinasi yang bagus, dan menurut saya jarak antar pemain sangat jauh sehingga tidak efektif untuk melakukan kombinasi-kombinasi umpan pendek. Tentunya ini bisa menjadi catatan penting bagi STY untuk bisa meningkatkan lagi performa di pertandingan kedepannya. Masih ada waktu untuk menyiapkan dan kita doakan semoga permainan timnas selanjutnya bisa lebih baik dari pertandingan pertama. Ya, kita sadar bahwa pertandingan pertama apalagi melawan tuan rumah adalah pertandingan yang sulit. Bukan tidak mungkin kita bisa bermain lebih baik lagi di pertandingan selanjutnya. Masih ada waktu untuk memperbaiki performa tim di pertandingan selanjutnya dan kita doakan semoga di pertandingan selanjutnya bisa lebih baik, bisa mengalahkan Yordania dan Australia. Dari sisi Qatar pun sebenarnya saya melihat juga nggak begitu bagus juga. Serangan-serangan mereka bisa dipatahkan oleh pemain kita dengan mudah. Sedikit sekali serangan-serangan dari Qatar yang bisa sangat membahayakan gawang Indonesia. Di menit awal ada headingan tapi memang itu offset, kemudian ada lagi di menit ke-17 kalau nggak salah atau berapa itu, namun
melebar. Ya, selain itu sangat sedikit memang. Qatar tidak lebih baik sebenarnya dari Indonesia, walaupun secara pressing, secara penguasaan bola Qatar memang menurut saya sedikit lebih bagus. Namun masih bisa diimbangi oleh Indonesia. Sayangnya hanya Indonesia yang performanya di bawah seperti biasanya. Nggak seperti biasanya Indonesia bertanding. Nggak seperti apalagi kita bandingkan dengan timnas senior waktu di AFC. Qatar pun bisa mencetak gol juga karena penalti, kemudian karena tembakan bebas, bagus sekali tembakannya dari bola mati lah. Namun Qatar nggak bisa membahayakan gawang Indonesia ketika dalam open play, ketika mereka menguasai bola, ketika mereka memainkan bola, nggak bisa membahayakan gawang Indonesia. Itulah kelebihan kita tadi malam. Indonesia dalam bertahan sangat baik. Menurut saya pertahanan Indonesia sudah baik. Hanya penyerangan dan lini tengah yang perlu ditingkatkan. Yang penting kita lupakan masa lalu, kita lupakan pertandingan kemarin, fokus ke pertandingan selanjutnya. Masih ada Yordania dan Australia. Kita masih punya kesempatan, kita bisa asal kita bermain lebih baik dari kemarin. Ya, di semua lini jangan sampai ada kesalahan fatal, umpan-umpan pendek bisa diperagakan lagi, pemain bisa lebih rapat lagi, kombinasi permainan. Namun saya serahkan semuanya ke STY, mau melakukan formasi atau strategi seperti apa, kita percayakan saja kepada STY. Oke, mungkin sekian dulu video pendek dari saya, unek-unek dari saya setelah kekalahan timnas melawan Qatar. Oh ya, satu lagi, kita sekarang coba membayangkan kalau kita menjadi orang lain dari planet lain gitu ya. Kita orang netral, kita nggak tahu tim Qatar, nggak kenal tim Indonesia. Coba seandainya kita menjadi penonton netral, menurut Anda pertandingan semalam apakah menjadi pertandingan yang menghibur atau tidak? Tolong tulis di kolom komentar. Oke, maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.